tidak terekspos media terlalu itu, akhirnya ya Bang Ipul berbicara ya seenaknya dewek kalau orang bilang. Sehingga kami masuk berkonsultasi, kalau memang hal-hal yang perlu diceritakan, harus ceritakan biar terbongkar semuanya. Baik. Maka dia bilang, oh tidak ada. Jadi kami mengajukan permohonan agar di BAP ulang. Ini juga menarik kemarin Bang Kasman sempat ada pra peradilan begitu ya atas penetapan tersangka, tapi akhirnya sudah dicabut lagi. Mengapa itu alasannya? Ya, kalau pra peradilan ini kan terus terang dari pihak kami sendiri, ya dari pihak lawyer itu kami tidak mengetahui itu. Saya justru mengetahui dari media adanya pra peradilan. Jadi karena memang pra peradilan ini kan inisiatif dari kakaknya Bang Ipul sendiri ya. Kakaknya Bang Ipul sendiri, dan kami pun tahu pra peradilan itu dari media sebenarnya. Sehingga ya saya bilang ini kan kepentingan Bang Ipul, bukan kepentingan keluarga. Ya memang tidak bisa dipisahkan ya, tapi lebih kan ini kan kita bicara proses hukum bukan emosional. Nah, kalau proses hukum ini kepentingan Bang Ipul, tidak baik ketika melakukan pra peradilan yang memang nanti akan dipertanyakan pra peradilan seperti apa. Ruang hukum pra peradilan hak kita untuk mengambil itu. Tetapi kami berpikir, kami memandang bahwa belum perlu untuk mengambil pra peradilan. Karena ya kita juga berbicara dalam tataran bukti ya. Kami juga berbicara dalam tataran SOP yang mana sih? Nah, tapi saya pribadi memberikan pandangan kalau memang tidak ada urgensinya, pra peradilan tidak perlu. Baik. Kita kan berbicara urgensi. Bang Osner, saya rasa mungkin kelemahan Anda ya, mungkin kalau dikatakan tidak menghadirkan korban tersebut di TKP. Saya melihat seperti itu dalam rekonstruksi yang berlangsung. Terlepas kita harus memang menghormati ya, psikis, psikologis dan lain sebagainya. Tapi tentu kan korban yang bisa mungkin menceritakan karena dia adalah yang menjadi sasaran ataupun korban seperti itu. Saya rasa bukan kelemahan ya Bang ya, karena kita harus lihat mana yang terbaik dan positif dulu. Pertama kita lihat bahwa DS ini adalah anak di bawah umur. Sepakat dengan itu, sepakat dengan itu. Kedua, dia ini kan masih proses masa pemulihan, yang mana sudah mulai membaik kejiwaannya, ketenangannya, kenyamanannya. Ya, tadi Anda sudah menjelaskan itu. Artinya begini, apakah nanti tidak akan menjadi sedikit ada yang kurang begitu ada yang ya? kurang ini seperti itu. Penting sekali kehadirannya. Tidak seperti yang dibilang Bang Kasman rekan saya tadi. Seharusnya 3 katanya yang dibantah oleh Saiful Jamil. Iya, kalaupun pada saat kemarin DS tidak dihadirkan, ya itu bukan menjadi patokan, rekonstruksi itu bukan menjadi patokan. Tapi yang menjadi patokan adalah ketika BAP pertama sekali, ya. Kemudian saya mengatakan kalau memang dianggap perlu, dipandang perlu oleh kami, ya rekonstruksi ulang versinya DS, kami akan minta, ya dong. Dan itu sudah disetujui oleh sudah kami sampaikan kepada penyidik. Itu akan membawa DS ke TKP. Ya, tapi TKP-nya kan bisa saja, saya bilang tadi, si tersangkanya, ya kita pakai peran pengganti. Dong. Jadi masalahnya ketika itu bertemu dua orang ini, itu akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Ini yang saya khawatirkan kemarin, kalau kita pertemukan baru 1 bulan ya, sedangkan DS ini kan masih tahap konseling nih, ya. Itu yang kami khawatirkan. Ketika bertemu, dia akan teringat lagi masa lalu. Nah, jadi tapi kami kemarin. Kenapa itu masih wacana, Bang? Enggak, kemarin kami sudah sampaikan pada penyidik. Akan melakukan. Dan penyidik sudah setuju. Untuk melakukan rekonstruksi yang dilakukan oleh korban, begitu? Betul. Kapan itu? Ya, kami akan lihat nanti, ya dalam waktu dekat, kami akan sampaikan. Kemarin memang rencana kami mau ketemu langsung sama DS dan keluarga, tapi karena mereka tidak bisa, ya karena sudah larut malam, hari ini kami ketemu. Bang Asman, Anda tersenyum kenapa Bang Asman? Ya. Kalau bicara DS akan dipertemukan dengan Saiful Jamil, kami kembali kepada penyidik. Apakah itu dianggap penting atau perlu? Kalau menyangkut DS melakukan rekonstruksi? Ya, kalau DS melakukan rekonstruksi ya monggo saja. Dengan peran pengganti. Silakan penyidik akan memandang apakah perlu atau penting. DS ini akan dilakukan rekonstruksi. Meskipun 3 yang dibantah tersebut tentunya akan terungkap loh nanti dalam rekonstruksi tersebut. Kan persoalan terungkap ini kan persoalan pembuktian. Ada keterangan yang berbeda tetapi akan didukung oleh alat bukti yang lainnya. Ya kan? Nah, dalam hal ini kalau kita bicara bukti berarti siapa yang memiliki kekuatan bukti di situ. Jadi tidak hanya keterangan saja tetapi lebih akan lebih lagi didukung oleh bukti. Bukti apa yang menguatkan dari sisi Anda? Ya tentunya ada dong. Apalagi selain pengakuan begitu dari ASJ? Dari awal kami sudah melakukan investigasi hal-hal itu, kami juga sudah kumpulkan saksi ya. Dan dalam hal ini tentunya
bukti-bukti yang dimiliki oleh kami juga tidak akan bongkar. Seperti yang kami ketahui juga bahwa kami tidak akan mendesak ataupun kami tidak akan menuntut polisi untuk mengungkapkan bukti-bukti yang ada sama polisi. Kita profesional saja. Polisi ada relnya, kami juga ada relnya. Ya kan? Bang Nah, Osman keyakinan ini kami ini kan ada. masih berpandangan pengakuan yang pertama di BAP pertama itu ada yang real begitu kan, yang benar-benar Anda yakini benar begitu. Bang Kasman beda pendapat ini, yang kedua ini yang lebih benar begitu kan Bang? Dari BAP yang selanjutnya begitu. Kalau Pak Osnar kan memang dari pihak pelapor ya. Jadi tentunya ada pendapat atau keterangan-keterangan yang menguntungkan kliennya tentunya mengatakan iya. Tapi kalau ada pendapat atau keterangan yang tidak menguntungkan pasti abstain posisinya kan. Tetapi kan dari pihak kami ini kan pihak yang benar-benar harus bekerja ekstra ya. Kalau Pak Osnar tidak perlu kerja karena ada polisi. Oh gitu ya. Oke. Kalau kami kan harus perlu kerja ekstra ya. Oke, baik. Satu kata itu bagaimana kita membuktikan dengan satu alat bukti yang lainnya. Betul. Jadi tidak serta merta kita juga tidak melakukan A B C D F G. Oke. Ada alat bukti lain tidak mungkin. Oke, baik. Bang Osnar terakhir singkat, artinya rekonstruksi yang berlangsung kemarin, karena kita berbincang pagi ini berdasarkan memang proses rekonstruksi yang berlangsung begitu. Ini bukan semata-mata menjadi satu pegangan begitu ya, masih banyak cara lain untuk mengungkap tudingan-tudingan yang diarahkan kepada SJ begitu ya. Iya, kami lihat kemarin memang sudah bagus ya. Kami berterima kasih juga kepada tim penyidik ya, Polsek Kelapa Gading. Tapi tentunya Anda juga memiliki alat bukti lain tentunya ya. Alat bukti kami semua kan ada di kepolisian Polsek Kelapa Gading. Oke, oke. Terlepas itu tidak muncul, ada beberapa adegan yang dibantah, tentunya penyidik tentunya sudah memegang itu semua. Iya. Siap. Bukan Benar. bantah ya. Tidak adegan kemarin bukan bantah. Tidak sesuai maksudnya begitu. Ya, tidak sesuai. Adegan-adegan tahapan-tahapan itu kan berdasarkan pada BAP. Oke. Ya kan? Jadi jangan bilang bantah atau tidak sesuai. Klien Anda tidak melakukan itu gitu Ya, misalnya. klien saya dalam hal ini menjalankan semua tahapan rekonstruksi 34 tahapan itu. Tiga hal yang Anda Dan sebutkan Bang tadi? Osnar juga Tiga hal yang Anda sebutkan tadi? Ada 3 hal yang memang yang terjadi yang jadi kontroversial. Kontroversial dalam Artinya hal ini. klien Anda tidak sepakat dengan Ya, dengan tidak ya artinya karena memang di BAP klien kami juga mengatakan tidak melakukan loh. Oke. Nah, Tapi di dalam rekonstruksi? rekonstruksi itu kan untuk mencocokkan apakah keterangan di dalam Oke. BAP sesuai dengan Oke. kejadian kan gitu. Oke. Kalau Pak Sonal kan sistemnya lihat saja. Oke, ya tapi pertanyaannya kemudian Tidak ada tentunya rekayasa nih. untuk membantah yang 3 itu, Iya, tentunya di persidangan nanti Anda sudah kuat dengan Insya Allah bukti. sudah kuat. Ah, ya udah. Ya, Oke, baik, insya kita Allah tunggu sudah lah kuat. kalau kayak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Kasman. Bang Osnar sudah ada bersama kami dan sesaat lagi kami akhirnya akan bergabung dengan Andromeda Mercury begitu ya, akan ngobrol langsung dengan Devi dan juga Preven. Sesaat lagi tetap. Terima kasih telah menonton berita-berita di RCTI Channel 093. Semoga bermanfaat. Dapatkan video-video lainnya di RCTI Channel 093. Dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan untuk mendapatkan update berita yang lainnya.